حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu sepekan kita melaksanakan ibadah suci puasa di bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, sudah mendapatkan apa di sepekan yang kita laksanakan? Masih ada 3 pekan lagi yang belum kita tunaikan. Apakah sepekan ini sudah kita dapatkan kedamaian hati? Apakah sepekan ini dapat kita rasakan hasil dari ibadah di bulan Ramadan ini? Ataukah bertambah tenang hati kita? Bertambah damai hati kita? Ataukah mungkin masih gelisah, masih resah, masih pusing dengan keadaan? Mari kita evaluasi bersama. Para jamaah yang dirahmati Allah, adakah nasihat yang lebih baik dari Allah dan Rasul-Nya? Adakah nasihat yang lebih baik dari Al-Quran dan hadis? Ketika sudah Allah dan Rasul-Nya menyatakan, ketika Al-Quran dan Al-Hadis menyampaikan menasihati kita, maka tiada lain, itu adalah kebenaran yang hakiki dari Allah. Dan kita menanggapinya dengan sami'na wa ata'na. Para jamaah, sebagaimana topik yang telah ada pada saat ini, perihal harta. Coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman itu terdapat pada surat nomor 89, ayat 19 dan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ayat ini familiar sekali dengan telinga kita, sering kita dengarkan. Kebanyakan manusia mulai dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti, mereka disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hampir semua kena dengan ayat ini. Apa yang dimaksud? Mereka cinta kepada harta. Sangat cinta sekali. Sehingga dengan harta itu ia peroleh dengan berbagai macam upaya, bahkan menghalalkan segala cara. Sikut kanan, sikut kiri, lupa bahwa itu adalah saudara ikhwannya, saudara muslimnya. Bahkan memfitnah sana sini agar ia mendapati lebih daripada kawannya. Mereka mencintai harta, benar-benar cinta, lupa bahwa cinta sejati yang menenangkan hati adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu nasihat Allah berikutnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah begitu. Jika sudah kegoncangan menimpa pada kalian, apa yang bisa kalian perbuat? Harta yang banyak itu para jamaah diceritakan sana sini, kesuksesannya diceritakan sana sini. Menumpuk harta, dia lupa kalau ada ayat berikutnya, jangan begitu. Bisa jadi harta yang dikumpulkan yang banyak itu dia habiskan untuk sakitnya, dia habiskan untuk persoalan rumah tangganya yang bermasalah. Bisa saja harta itu habis karena anak-anaknya yang banyak tingkah. Tanpa ia sadari harta yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya
habis tak tersisa. Lalu bukankah ada Bukhtanasor yang kaya raya, sepertiga dunia dikuasai? Ada Namrud yang juga sepertiga dunia dikuasai. Ada Fir'aun, kurang apa kayanya? Ada Qarun, kurang apa kayanya? Ia pamerkan setiap waktu. Ia harus pawai memamerkan harta kekayaannya. Dia bilang, hadza ilmin indi. Ini adalah karena keahlianku dalam manajemen keuangan. Karena aku mampu untuk memperolehnya dengan kecerdasan dan ilmu yang aku miliki. Apa yang terjadi para jamaah? Kita semua sudah mengetahuinya. Lalu nasihat Allah berikutnya, sekali lagi, tidak ada nasihat terbaik selain darinya. Tidak ada nasihat yang lebih baik selain dari Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menasihati ayat berikutnya dalam surat 63, ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Para jamaah, Allah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan lupa karena hartamu yang kamu pegang, karena mencari harta kekayaan, untuk berzikir kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, bukankah kita sering mendengar bahwa kehidupan ini Allah cukupi dan tidak ada satupun rizki kita yang tersesat ke tempat yang lain, pasti sampai kepada kita. Bahkan selesai kehidupan kita dijamin oleh Allah. Tinggal kita melaksanakan ibadah demi ibadah. Ketahuilah bahwa pekerjaan sesibuk kita sebenarnya hanya menunggu waktu sholat. Sesibuk apapun pekerjaan kita, hanya menunggu waktu sholat. Bagaimanapun keadaannya, tetap konsen kita adalah kapan waktu sholat akan dilaksanakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekilas pengetahuan bahwa kita sudah mendengar surga itu nikmat. Surga itu kenikmatan yang luar biasa. Dan di surga yang lebih nikmat dari surga itu sendiri adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua wajah tidak mungkin tidak memalingkan diri kecuali menghadap Allah. Padahal saat itu menikmati indahnya surga. Pertanyaannya, bisakah kita bisa melihat Allah di surga nanti? Itu ditentukan di dunia ini. Ketika sudah Allah memanggil kita hadir, apakah kita masih sibuk dalam keduniawian? Atau kita memenuhi panggilan Allah? Itu adalah ukuran kita bisa tidak di akhirat nanti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika adzan sudah berkumandang, segera berkumpul di masjid, menghadap Allah yang tak pernah kita lihat di dunia ini, dan tidak mungkin bisa melihatnya di dunia ini. Dan Allah hadiahi, Allah anugerahi kemampuan melihat itu, karena hadirnya kita menghadap Allah setiap waktu, setiap saat, di 5 waktu sholat, akan nampak wujud aslinya di hadapan Allah nanti di akhirat. Dan semua penduduk dunia yang selalu mendengarkan panggilan itu dan hadir untuk memenuhinya, maka sesungguhnya ketika Allah menampakkan diri di surga nanti, kita semuanya, semoga penduduk surga semuanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya adalah, mampukah kita mengaplikasikan itu sebelum kita sampai ke sana? Ketika di dunia ini, para jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya nasihat Allah dari ayat Al-Anfal ayat 28. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian semua adalah fitnah. Semua adalah cobaan. Semuanya adalah ujian. Persoalannya, mampukah kita mengelola ujian itu menjadi amal ibadah? Ataukah terlena
dengan ujian itu dengan bersenang-senang, bangga dengan harta dan bangga dengan anak keturunan serta keluarga besarnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis itu berbunyi begini, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap masa zaman umat itu selalu dicoba oleh Allah. Dan cobaan yang paling berat bagi umatku adalah harta. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang takut hartanya hilang hanya karena sekedar memberi. Mungkin para jamaah saya ilustrasikan untuk yang terakhir. Ketika harta yang kita pegang, katakanlah ada 100.000. Lalu ada teman kita mungkin, saudara kita mungkin, orang yang membutuhkan, yang kebetulan mengatakan butuh 100.000. Pertanyaannya, beranikah 100.000 itu diberikan atau ditahan? Beranikah ia mengatakan jujur saya punya hanya 100.000, atau bilang saya tidak punya uang? Dan saya yakin panjenengan memiliki pengalaman yang banyak ketika diberikan 100.000 itu. Sesungguhnya tidak lama lagi Allah memberikan rizki yang tak terduga, lebih dari itu. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Allah dapat dipercaya. Allah akan mengganti yang lebih. Dan saat itu kita membuktikannya. Pertanyaannya, itu dapat kita kuati di hati kita untuk esoknya hari, seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, atau di kemudian ini tidak mampu berbuat seperti itu. Ketika ada uang lagi 100, lalu kita tahan. Ada yang membutuhkan, kita tahan. Tidak kita berikan. Lalu Allah memberikan yang tak terduga lebih dari itu. Padahal kita belumlah infak, belumlah memberi. Lalu ada hati kita merasa nyesal, menyesali. Coba tadi saya berikan, bukankah ini ada lagi? Ada sesal itu sudah. Masih ada di dalam hati itu. Iman masih ada, walaupun belum bisa memberi. Tetapi rasa nyesalnya itu sudah cukup untuk adanya iman itu di hati. Persoalannya nanti satu ketika mampu nggak memberi. Disitulah cobaan yang paling berat. Ketika seseorang mengatakan sukses di anaknya, sukses di usahanya, sukses di pekerjaannya, sukses di keilmuannya, terkenal di mana-mana, dia bangga dengan itu. Maka sesungguhnya itu adalah cobaan yang paling berat. Katakanlah kepada Allah di Ramadan mulia ini, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjaga diri dari 7 perbuatan. Kezaliman, kesombongan, ujub, riya, kemunafikan, hasud, dan syirik. 6 ini jika muncul para jemaah, puasa tiada arti. Maaf, 7 ini muncul di hati kita, puasa tidak arti. Sholat mungkin tiada arti. Karena itu diingatkan oleh Allah, kamatsali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu khutama. Sebagaimana petani yang takjub dengan pertaniannya dan besok akan panen, ternyata besok tidak panen. Seperti orang yang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, sholatnya, puasanya, zakat, dan seterusnya tak tertandingi. Tetapi ada sifat 7 ini. Ketika di akhirat, mana amal puasaku? Mana amal sholatku? Tidak ada sama sekali. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ternyata catatannya itu terhapus dengan kemunafikan,
kezaliman, kekufuran, ujub, sombong, riya, dan syirik. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah, mari kita menjaga diri ini agar tetap istiqomah di jalan Allah. Dan jangan melebihi kapasitas hati yang sebenarnya tempatnya Allah yang dititipkan kepada kita, yaitu iman. Jangan sampai dimasuki hal-hal yang kotor. Karena Allah tidak bertempat di tempat yang kotor. Sesungguhnya kesucian hati dari lahir kita bawa menghadap kepada Allah juga dalam keadaan suci. Insya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di forum mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.